Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk tingkatkan tekanan pada Iran dan Lebanon. Netanyahu juga sesumbar Zionis akan mengubah wajah Timur Tengah. שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. כך גם בלבנון. אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון. וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא. נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום. אנחנו... Pemirsa, masih di Sindo Malam bersama saya Raditya Ayu. TNI tengah memproses administrasi pemulangan jenazah Prakariko Pramuda. Saat ini 4 prajurit TNI yang gugur tugas di Lebanon. Prakariko merupakan salah satu prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Unifil yang ditempatkan di Lebanon Selatan. Riko dinyatakan gugur pada Jumat pukul 10.32 waktu setempat setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Santa George Beirut akibat serangan Israel. Gugurnya Riko menambah daftar panjang prajurit TNI yang kehilangan nyawa. Total sudah 4 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian ini. Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan proses administrasi pemulangan jenazah almarhum tengah dilaksanakan. Saat ini TNI juga masih menunggu keputusan keluarga terkait pemakaman Prakariko. Sebelumnya, 1 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan Unifil kembali gugur setelah sempat dirawat di rumah sakit di Beirut. Kementerian Pertahanan dan Kesdam 4 Diponegoro turut ucapkan duka cita atas gugurnya prajurit kepala atau Prakariko Pramudia. Sebelumnya Prakariko mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di Achit al-Qushair pada akhir Maret lalu. Dalam insiden tersebut, 1 prajurit lain, yaitu Praka Farizal, gugur lebih dulu. Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita atas gugurnya Prakariko Pramudia. Pemerintah mengutuk serangan Israel yang mengakibatkan pasukan perdamaian PBB di Lebanon gugur. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Prakariko Pramudia, prajurit Indonesia yang bertugas dalam misi perdamaian Unifil, yang mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Achit al-Qushair pada 29 Maret 2026. Sejak insiden tersebut, pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan Unifil, pemerintah Lebanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan upaya medis yang optimal dan terbaik. Indonesia kembali mengutuk serangan Israel yang menyebabkan gugurnya Peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pemerintah Indonesia juga kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel untuk mengungkapkan seluruh fakta dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden. Ya, kita beralih ke dampak konflik Timur Tengah. Di bawah kendali pasukan Garda Revolusi Iran, sejumlah kapal masih terjebak di Selat Hormuz. Di bawah pengawasan ketat IRGC, kapal-kapal terlihat menunggu izin untuk melewati Selat Hormuz. Hingga saat ini, Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam. Kapal militer dan kapal milik negara-negara yang memusuhi Iran tidak diizinkan melewat. Sejumlah kapal kargo dan kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz
karena jalur masih ditutup oleh pasukan Garda Revolusi Iran. Ratusan kapal masih menunggu di Selat Hormuz untuk mendapatkan izin melintas melalui perairan Iran. Akibat gangguan navigasi di Selat Hormuz, pasar energi terancam kehilangan sekitar 13 juta barel minyak per harinya. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menaiki kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personel militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Kedua kapal melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francisca, memiliki keterlibatan dengan Israel. Sementara satu kapal lagi bernama Epamidones dan IRGC menyatakan kedua kapal dicegat setelah berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam. Tak hanya Iran, Amerika Serikat juga mencegat 3 kapal tanker minyak yang diduga terafiliasi dengan Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Fokus operasi Amerika Serikat bergeser ke arah Selat Malaka sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat. Sementara itu, Komando Selatan Amerika Serikat merilis video kapal meledak saat kontak dan melepaskan kepulan asap ke udara. Serangan kinetik mematikan dilakukan Southern Spear. Intelijen menunjukkan kapal bergerak di sepanjang rute penyelundupan narkoba. 2 teroris narkoba laki-laki tewas. Tidak ada pasukan militer Amerika Serikat yang terluka. Di tengah kesepakatan gencatan senjata, Israel masih menggempur Lebanon. Serangan udara dan terus berlanjut. Upaya memperpanjang gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung diuji di lapangan. Hanya beberapa jam setelah kesepakatan itu diumumkan, militer Israel dilaporkan kembali melancarkan serangan udara dan artileri ke wilayah selatan Lebanon. Serangan udara militer Israel menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan dan infrastruktur serta memicu kepanikan warga. Serangan terjadi pada Jumat dini hari dengan menyasar sejumlah titik strategis di kota Haldah, kota Tauline, dan distrik Tire. Kondisi ini menambah daftar pelanggaran gencatan senjata yang sejak awal memang sudah rapuh, terutama karena faktor Hizbullah yang menolak kesepakatan tersebut. Serangkaian serangan ini terjadi tak lama setelah Presiden Donald Trump mengumumkan Israel dan Lebanon sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 3 pekan, hasil dari pembicaraan tingkat duta besar di Gedung Putih.